Dinding beton itu terasa lebih dingin dari biasanya pagi ini. Bukan karena suhu udara yang turun, melainkan karena waktu seolah membeku, menahan napas sebelum meledakkan segalanya. Elara duduk di tepi ranjang besi yang keras. Jemarinya menelusuri garis-garis kasar pada selimut tipis berwarna abu-abu kusam. 730 hari. Angka itu terpatri dalam benaknya. Bukan sekadar hitungan matematika, melainkan deretan luka yang dipaksakan untuk sembuh dengan cara yang salah. Sinar matahari pagi yang pucat menerobos masuk melalui celah ventilasi kecil di langit-langit sel, menciptakan garis-garis debu yang menari di udara. Bagi penghuni lain, cahaya itu mungkin berarti harapan. Namun bagi wanita yang mendekam di blok C nomor 402 ini, cahaya tersebut adalah sinyal dimulainya perang. 2 tahun lalu, dunia Elara runtuh hanya dalam satu ketukan palu hakim. Vonis bersalah atas tuduhan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian janin. Tuduhan keji yang tidak pernah dilakukannya. Ingatan tentang hari itu masih segar. Seringai tipis. Bella yang tersembunyi di balik sapu tangan sutra saat wanita itu berpura-pura menangis histeris di ruang sidang. Serta tatapan dingin Damien pria yang pernah bersumpah sehidup semati di altar yang justru menggenggam tangan selingkuhannya dengan protektif. Mereka pikir Elara hancur. Mereka pikir wanita ini akan membusuk dalam penyesalan. Sebuah kesalahan besar. Suara langkah kaki berat sepatu bot beradu dengan lantai keramik lorong memecah keheningan. Bunyi itu semakin dekat, berhenti tepat di depan jeruji besi yang memisahkan Elara dari dunia luar. Nyonya Elara, suara bariton Sipir Hartono, terdengar ragu. Pria paruh baya itu memegang kunci besar di pinggangnya. Wajahnya menyiratkan rasa sungkan yang tidak biasa ditunjukkan kepada narapidana lain. Ada tamu di ruang kunjungan VIP. Elara tidak menoleh. Matanya tetap terpaku pada retakan kecil di dinding seberang. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Nyaris tak terlihat. Tentus, katakan pada mereka. Suara Elara terdengar serak karena jarang digunakan. Namun tajam setajam silet, aku tidak menerima tamu. Sipir Hartono menghela napas panjang. Nyonya, ini kunjungan terakhir sebelum pembebasan Anda besok pagi. Tuan Damien bersikeras. Beliau membawa bingkisan. Kata itu terdengar menjijikkan. Selama 23 bulan sebelumnya, Damien dan Bella selalu datang membawa barang-barang mewah yang tidak mungkin bisa digunakan di dalam penjara. Gaun malam, sepatu hak tinggi, atau parfum mahal. Tujuannya jelas hanya untuk mengejek, menunjukkan kehidupan gemerlap yang telah direnggut dari tangan Elara. Wanita itu perlahan bangkit. Tubuhnya kini jauh lebih kurus dibandingkan 2 tahun lalu. Tetapi otot-ototnya kencang terbentuk karena latihan fisik yang disiplin di dalam sel. Wajah yang dulu selalu tertunduk malu, kini memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Pak Hartono, Elara berjalan mendekati jeruji, menatap langsung ke manik mata sipir tersebut. Anda tahu aturan saya. Saya tidak pernah menemui mereka selama 2 tahun ini, dan saya tidak akan memulainya hari ini, hanya karena besok saya bebas. Tapi Tuan Damien mengancam akan melapor ke kepala lapas jika... Biarkan dia melapor. Potong, Elara cepat. Katakan padanya, simpan saja bingkisan itu, atau lebih baik lagi, berikan pada wanita ular di sebelahnya. Dia pasti butuh hiburan. Karena sebentar lagi dunianya akan runtuh. Sipir itu terdiam, merinding mendengar nada bicara narapidana di hadapannya. Ada sesuatu yang berbeda dari Elara hari ini. Bukan lagi kepasrahan seorang istri yang terbuang, melainkan ketenangan seekor predator yang siap menerkam mangsa. Elara berbalik, memunggungi pintu sel. Suruh mereka pulang, Pak. Katakan, aku akan menemui mereka di luar sana, di medan perang yang sesungguhnya, bukan di balik kaca pembatas, di mana mereka merasa aman. Langkah kaki sipir menjauh, membawa pesan penolakan itu. Di dalam keheningan yang kembali menyelimuti, Elara memejamkan mata. Kilasan rencana yang telah disusunnya lembar demi lembar selama ratusan malam tanpa tidur, kini berputar kembali di kepalanya, bagaikan proyektor film. Setiap aset yang disembunyikan, setiap bukti medis yang dipalsukan, setiap kebohongan yang dirangkai Bella. Elara tahu segalanya. Selama ini, Damien mengira istrinya hanya diam meratapi nasib. Pria itu lupa bahwa sebelum menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang patuh, Elara adalah lulusan terbaik manajemen bisnis yang mengelola warisan keluarganya. Otak cerdas itu tidak mati di penjara, justru semakin tajam diasah oleh dendam. Tangan Elara mengepal, kuku-kukunya menancap di telapak tangan, memberikan rasa sakit yang menyadarkan bahwa ini nyata. Besok, pintu gerbang itu akan terbuka, dan saat itu terjadi, Elara tidak akan keluar sebagai mantan istri yang memelas minta belas kasihan.
Dia akan keluar sebagai badai. Tunggu aku, Damien. Tunggu aku, Bella. Bisiknya pada udara kosong. Kalian menikmati 2 tahun kemewahan di atas penderitaanku, tapi tagihannya jatuh tempo besok. Malam itu, untuk pertama kalinya, dalam 2 tahun, Elara tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Sebab mimpi buruk itu kini akan berpindah tangan kepada mereka yang telah menjebloskannya ke tempat ini. Pagi itu, matahari bersinar terlalu terik. Seolah alam semesta ingin menyoroti panggung sandiwara yang sedang disiapkan di depan lembaga pemasyarakatan wanita klasik. Gerbang besi raksasa berwarna hitam legam itu masih tertutup rapat. Namun keriuhan di luarnya sudah terdengar hingga ke pos penjagaan. Di pelataran parkir yang luas, sebuah mobil sedan sport Eropa berwarna merah menyala, terparkir mencolok. Di sampingnya, Damien berdiri dengan setelan jas abu-abu, rancangan desainer ternama, memamerkan jam tangan emas yang berkilau ditimpa cahaya matahari. Wajah tampan pria itu dipasang dalam mode prihatin. Sebuah ekspresi yang sudah dilatihnya berjam-jam di depan cermin. Di sebelah-nya, Bella berdiri sambil memegang lengan Damien erat-erat. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana pilihan, kostum yang sangat disengaja untuk menimbulkan kesan suci dan pemaaf. Wajahnya dipoles makeup tipis yang menonjolkan tulang pipi, memberikan kesan rapuh Sioliola. Dia adalah korban yang berhati malaikat karena mau menjemput wanita yang telah membunuh anaknya. Tidak jauh dari mereka, segerombolan wartawan hiburan dan kriminal telah berkumpul. Kamera-kamera berlensa panjang siap membidik. Damien memang sengaja membocorkan jadwal pembebasan ini. Narasi yang ingin dibangunnya sangat jelas. Sang suami budiman dan istri barunya yang pemaaf menyambut mantan istri narapidana untuk membawanya ke tempat rehabilitasi mental. Judul berita yang sempurna untuk menutupi skandal bisnis yang mulai tercium oleh beberapa investor. "Sayang, apa kau yakin dia mau ikut kita?" bisik Bella. Matanya menyapu kerumunan wartawan dengan gelisah. "Dia menolak kita kemarin." Damien tersenyum miring, merapikan kerah kemejanya. "Dia tidak punya pilihan, Bel. Semua asetnya dibekukan. Rumah orang tuanya sudah kita sewakan. Dia tidak punya uang, tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa selain kita." Elara akan keluar dengan menangis, berlutut, dan kita akan terlihat seperti pahlawan di depan kamera. Suara sirina panjang berbunyi. Tanda prosedur pembebasan telah selesai. Kerumunan wartawan langsung merangsek maju. Pintu kecil di samping gerbang utama perlahan terbuka. Bunyi engsel besi yang berkarat terdengar menyayat, menciptakan ketegangan yang mencekik. Sosok itu muncul, bukan wanita bungkuk dengan wajah tertunduk malu, seperti yang dibayangkan Damien. Bukan pula sosok berantakan dengan pakaian lusuh. Elara melangkah keluar dengan kepala tegak. Wanita itu mengenakan kemeja putih polos, yang dimasukkan rapi ke dalam celana bahan hitam, pakaian yang sama saat dia ditahan 2 tahun lalu, namun kini terlihat longgar di tubuh rampingnya. Rambut panjangnya yang dulu selalu digerai indah, kini diikat ekor kuda tinggi, memperlihatkan leher jenjang dan garis rahang yang tegas. Wajahnya bersih tanpa riasan, namun kulitnya bercahaya, memancarkan aura dingin yang membekukan suasana. Kilatan lampu kamera langsung menambar-niambar, bagaikan petir. Elara, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda menyesal atas perbuatan Anda? Apa yang ingin Anda katakan pada Ibu Bella? Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung seperti lalat. Elara tidak berhenti. Tatapan tajamnya langsung menusuk lurus ke arah Damien dan Bella. Tidak ada air mata. Tidak ada kerinduan. Hanya tatapan kosong seperti melihat sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Damien melangkah maju, merentangkan tangan seolah ingin memeluk. Senyum palsunya melebar maksimal demi tangkapan kamera. "Elara, syukurlah kau bebas. Kami di sini untuk membawamu pulang. Kami sudah memaafkan." Kalimat itu terpotong di udara. Elara berjalan melewatinya begitu saja. Wanita itu bahkan tidak melambat. Bahu Damien ditepis pelan, namun tegas, saat Elara melintas, membuat keseimbangan pria itu goyah. Bella yang bersiap memasang wajah sedih ternganga kaget. Skenario mereka berantakan. Para wartawan mulai kasakusuk. Kamera kini beralih menyorot wajah Damien yang memerah karena malu dan bingung. "Elara, berhenti!" seru Damien. Wibawanya runtuh seketika. "Kau mau kemana? Kau tidak punya uang sepeser pun. Siapa yang mau menampung pembunuh sepertimu?" Teriakan itu menggema, mencoba mempermalukan Elara di depan umum. Tepat saat itu, sebuah mobil limosin hitam Rolls-Royce Phantom yang sedari tadi terparkir diam di sudut jalan, meluncur perlahan dan berhenti tepat di depan Elara. Seorang sopir berseragam turun dengan sigap membukakan pintu penumpang. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria paruh baya
dengan setelan jas yang jauh lebih mahal daripada milik Damian. Pria itu memegang sebuah tas kerja kulit. Rahang Damian jatuh. Itu Handoko, pengacara korporat legendaris yang hanya menangani kasus konglomerat kelas kakap. Pengacara yang selama ini Damian coba sewa untuk perusahaannya, namun selalu ditolak mentah-mentah. Handoko menunduk hormat di hadapan Elara. Sebuah gestur ketundukan yang sangat dalam. Selamat datang kembali, Nyonya Besar. Suara Handoko terdengar jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba menyergap. Semua persiapan sudah selesai. Rapat pemegang saham luar biasa akan dimulai 1 jam lagi. Elara mengangguk singkat. Sebelum masuk ke dalam perut mobil mewah itu, mantan narapidana tersebut menoleh ke belakang untuk pertama dan terakhir kalinya. Matanya terkunci pada Bella yang kini pucat pasi, dan Damian yang gemetar menahan amarah. Sudut bibir Elara terangkat, membentuk senyuman misterius yang mengerikan. Tanpa sepatah kata pun, pesan itu tersampaikan dengan jelas. Nikmati detik-detik terakhir kalian. Pintu mobil tertutup dengan bunyi debam yang solid, memisahkan Elara dari masa lalu yang busuk. Limosin hitam itu melaju pergi, meninggalkan debu jalanan yang menerpa wajah Damian dan Bella, serta puluhan wartawan yang kini memiliki berita jauh lebih panas daripada sekadar drama keluarga biasa. Di dalam mobil yang sejuk, Elara menerima segelas air mineral yang disodorkan Handoko. Kita langsung ke kantor pusat, Nyonya? Tanya pengacara itu. Tidak, jawab Elara. Tatapannya lurus menatap jalanan Jakarta yang macet. Ke bank dulu. Blokir semua akses kartu kredit atas nama Damian Wijaya dan Bella Safira. Pastikan saat mereka mencoba membayar parkir nanti, kartu mereka sudah tidak berguna. Laksanakan. Roda permainan telah berputar. Dan kali ini, Elara yang memegang kendali penuh. Suasana di lantai 40 Menara Wijaya Corp terasa mencekik siang itu. Pendingin ruangan sentral yang biasanya mendengung halus, kini seolah tak mampu mendinginkan kepala Damian yang mendidih. Pria itu menghempaskan pintu ruang kerjanya yang berlapis kayu mahoni hingga bergetar, membuat sekretaris di luar sana tersentak kaget dan menunduk takut. Televisi layar datar di dinding ruangan menyiarkan berita yang sama berulang kali. Video di depan gerbang penjara tadi pagi. Wajah terkejut Damian dan kepergian Elara dengan limosin mewah menjadi bahan tertawaan nasional. Harga diri sang CEO terkoyak, berhenti menayangkan sampah itu. Teriaknya pada ruangan kosong, lalu menyambar remote control dan mematikan televisi dengan kasar. Damian melonggarkan dasi yang terasa seperti jerat di lehernya. Ia harus segera mengendalikan narasi. Rencana awalnya adalah membiarkan Elara terlihat menyedihkan, lalu memberinya sedikit uang santunan agar wanita itu diam. Namun, kemunculan Handoko mengubah segalanya. Pengacara iblis itu tidak mungkin bergerak tanpa bayaran selangit. Dari mana Elara mendapatkan uang? Interkom di mejanya berbunyi nyaring, memecah lamunan amarah tersebut. Pak Damian, suara sekretarisnya terdengar gemetar. Direktur Keuangan, Pak Burhan, mendesak masuk. Katanya darurat. Belum sempat izin diberikan, pintu ruangan terbuka. Burhan, pria tua yang biasanya tenang, kini masuk dengan wajah pucat pasi dan keringat dingin membasahi kening. Di tangannya tergenggam selembar Fox dari bank pusat. Ada apa? Kau terlihat seperti melihat hantu, Hardik Damian. Berjalan menuju minibar di sudut ruangan untuk menuang segelas whisky. Bukan hantu, Pak. Ini lebih buruk. Kiamat. Burhan melempar kertas itu ke meja kerja Damian. Bank baru saja membekukan semua rekening operasional perusahaan. Letter of credit untuk impor bahan baku bulan depan ditolak. Vendor mulai menelepon. Cek yang kita keluarkan pagi ini mental semua. Damian tertawa meremehkan. Gelas whisky terhenti di bibirnya. Jangan konyol. Saldo kita ada miliaran. Mungkin hanya kesalahan sistem. Telepon kepala cabang sekarang. Bentak dia sedikit. Saya sudah meneleponnya. Pak, suara Burhan meninggi. Kepanikan menghilangkan sopan santunnya. Pihak bank bilang, penjamin utama aset perusahaan mencabut kuasa penjaminannya. Fasilitas kredit kita ditarik mundur cross default. Kita bangkrut secara teknis detik ini juga. Kening Damian berkerut dalam. Penjamin utama? Akulah pemilik perusahaan ini. Akulah penjaminnya. Burhan menggeleng lemah. Tatapannya menyiratkan rasa kasihan sekaligus ketakutan. Bapak tidak pernah membaca akta pendirian perusahaan secara detail saat mengambil alih dari mertua Bapak dulu, bukan? Wijaya Corp berdiri di atas aset tanah dan obligasi yang ditaruh dalam blind trust. Bapak hanya memiliki hak kelola, bukan hak milik. Pemilik blind trust itu, Burhan tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Gelas kristal di tangan Damian terlepas, menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Cairan ember menyebar seperti darah. Elara, istri yang dijebloskannya ke penjara,
Istri yang ia pikir bodoh dan penurut. Ternyata wanita itu memegang leher Damien selama ini, menunggu saat yang tepat untuk mencekiknya. Tiba-tiba, ponsel Damien di saku jas bergetar hebat. Nama Bella My Love tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Damien menggeser tombol hijau. Damien, jeritan histeris Bella langsung menusuk telinga. Bahkan sebelum Damien sempat berkata halo, latar belakang suara di seberang sana terdengar riuh. Kartu kreditku ditolak. 3 kartu, semuanya. Pelayan butik ini menatapku, seperti aku ini pencuri. Mereka bilang kartunya disita oleh penerbit. Lakukan sesuatu, aku sedang ditonton banyak orang. Pulang, Belle, sekarang. Suara Damien terdengar parau, seperti orang yang baru saja menelan pecahan kaca. Apa maksudmu pulang? Bayar dulu belanjaanku. Tas Hermes ini sudah di... Aku bilang pulang. Damien merong, membuat Burhan mundur selangkah ketakutan. Kita sudah tamat, Bella. Semuanya hilang. Elara mengambil semuanya. Sambungan telepon terputus. Damien menjatuhkan tubuhnya ke kursi kulit yang selama ini menjadi singgasana kebanggaannya. Ruangan mewah itu tiba-tiba terasa seperti kotak kardus yang rapuh. Dari jendela kaca besar di belakangnya, pemandangan kota Jakarta tampak begitu angkuh. Gedung-gedung pencakar langit itu seolah menertawakannya. Di meja, notifikasi email masuk di layar komputer menyala. Sebuah pesan singkat dari alamat email anonim, hanya berisi 1 baris kalimat, "Selamat menikmati hidup tanpa uang istriku." Tangan Damien mencengkeram rambutnya sendiri. Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Ini bukan sekadar kemiskinan. Ini adalah pembantaian tanpa darah. Sementara kekacauan melanda Menara Wijaya Corp, ketenangan yang kontras justru menyelimuti sebuah penthouse di kawasan Jakarta Selatan. Tempat ini jauh dari jangkauan paparazzi. Sebuah benteng pertahanan yang telah disiapkan Handoko berbulan-bulan lalu, atas instruksi klien istimewanya. Elara berdiri di balkon, membiarkan angin sore memainkan ujung rambutnya yang masih basah. Ia baru saja membersihkan diri dari daki penjara, membilas situ sesisei. Tubuhnya kini berbalut jubah mandi sutra, berwarna champagne. Di tangannya, segelas anggur merah bergoyang pelan, warnanya semerah dendam yang kini mulai terbayar. Suara bel pintu berbunyi 2 kali. Irama yang disepakati. Elara berbalik, meletakkan gelasnya, dan berjalan tenang menuju pintu. Saat daun pintu terbuka, sosok wanita paruh baya dengan jaket kedodoran dan topi yang ditarik rendah, berdiri di sana. Wajah tamu itu tampak cemas. Matanya liar menyapu lorong apartemen, memastikan tidak ada yang mengikuti. "Masuk, Suster Ratna," ucap Elara. Suaranya lembut namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Ratna, mantan kepala perawat di klinik kandungan elit tempat Bella dirawat 2 tahun lalu, melangkah masuk dengan ragu. Wanita ini adalah kunci yang dicari Elara selama di penjara. Melalui jaringan narapidana kasus narkoba yang memiliki koneksi dunia bawah, Elara berhasil melacak keberadaan Ratna yang bersembunyi di luar kota karena ketakutan. "Anda janji akan melindungi saya," kata Ratna. Suaranya bergetar saat duduk di sofa kulit ruang tamu. Tangannya mendekap sebuah tas lusuh erat-erat. "Tuan Damien, dia orang berbahaya. Dia bisa melenyapkan saya." Elara duduk di hadapannya, menyilangkan kaki dengan anggun. "Damien tidak punya taring lagi, Ratna. Mulai hari ini, dia bahkan tidak akan mampu membayar preman pasar untuk menakutimu. Uangnya sudah kubekukan. Tapi kau akan mendapatkan kehidupan baru di luar negeri, tiket dan identitas baru. Segera setelah kau menyerahkan isinya." Tatapan Elara jatuh pada tas lusuh di pangkuan Ratna. Dengan tangan gemetar, mantan perawat itu membuka resleting tas. Ia mengeluarkan sebuah tablet digital tua dan beberapa berkas fisik yang kertasnya mulai menguning. "Ini rekam medis asli Bella Safira." Ratna meletakkan bukti itu di meja kaca. "Dan di dalam tablet ini, ada rekaman CCTV ruang tindakan yang seharusnya sudah dihapus. Saya menyalinnya diam-diam, karena saya tahu suatu hari ini akan menjadi jaminan nyawa saya." Elara mengambil berkas itu. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan medis dengan teliti. Sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum sinis. "Diagnosis, menstruasi berat dengan gumpalan darah. Tidak ada tanda kehamilan, HC. Jadi, darah yang berceceran di lantai hari itu?" gumam Elara. "Darah sapi, Nyonya," potong Ratna cepat, seolah ingin segera memuntahkan beban dosanya. Dia membawa kantong darah di balik gaunnya. Saat Anda mendorongnya sangat pelan, dia memecahkan kantong itu sambil menjatuhkan diri. Dokter Gunawan dibayar 500 juta untuk memalsukan surat kematian janin dan melakukan kuretase pura-pura.
Elara memejamkan mata sejenak, menahan gelombang amarah yang nyaris meledak. 2 tahun hidupnya direnggut, hanya karena kantong darah sapi dan sandiwara murahan. Betapa murahnya harga kebebasannya di mata mereka. Dan Dokter Gunawan? Tanya Elara dingin. Meninggal karena serangan jantung 6 bulan lalu. Karma? Mungkin? Jawab Ratna lirih. Bagus. Berarti, hanya kau saksi hidupnya. Elara mengambil sebuah amplop tebal dari meja di sebelahnya dan menyodorkannya pada Ratna. Ini paspor dan visa untukmu dan anakmu ke Kanada. Ada rekening di sana yang cukup untuk kalian hidup layak selama 5 tahun. Pergilah malam ini juga. Supirku sudah menunggu di basement untuk mengantar ke bandara. Ratna menangis, mencium tangan Elara berkali-kali sebelum bergegas pergi, meninggalkan bukti kejahatan itu di tangan sang pemilik dendam. Sepeninggal Ratna, Elara mengambil tablet tersebut. Ia menyalakan layar, menonton video hitam putih yang buram, namun cukup jelas memperlihatkan Bella yang sedang duduk di ranjang rumah sakit sambil tertawa-tawa, memegang perut datarnya. Sesaat setelah Elara diseret polisi keluar dari ruangan itu, tidak ada air mata kehilangan. Hanya tawa kemenangan seorang pelakor yang berhasil menyingkirkan saingannya. Elara tidak langsung merilis video itu. Kehancuran instan terlalu enak bagi mereka. Mereka harus dimasak perlahan di atas api ketakutan. Jari jemari lentik Elara menari di atas layar ponselnya. Ia membuka akun media sosial anonim yang baru dibuatnya, yang sudah memiliki ribuan pengikut karena rumor yang beredar. Ia memotret hanya sebagian kecil dari lembar rekam medis itu, bagian yang menunjukkan tanggal dan hasil tes HCG negatif tanpa memperlihatkan nama pasien. Namun cukup jelas bagi siapa saja yang mengerti medis. Captionnya singkat namun mematikan. Sebuah kebohongan bisa memenjarakan raga, tapi tidak bisa membungkam kebenaran selamanya. Siapa yang sebenarnya mati 2 tahun lalu? Janin itu, atau hati nurani kalian? Hashtag the fake miscarriage, hashtag justice is coming tombol. Kirim ditekan. Elara meletakkan ponselnya, lalu kembali menyesap anggurnya. Ia membayangkan wajah Bella yang saat ini mungkin sedang berteriak-teriak di butik, dan sebentar lagi akan melihat postingan ini. Ketakutan adalah penjara yang jauh lebih kejam daripada jeruji besi, dan malam ini, Elara baru saja mengunci pintu sel mereka. Malam turun menyelimuti kawasan elit Pondok Indah. Namun, kegelapan yang menyergap kediaman nomor 88 terasa berbeda. Rumah pilar putih bergaya Mediterania, yang biasanya bermandikan cahaya lampu kristal itu, kini berdiri bagaikan makam batu raksasa. Gelap, sunyi, dan mati. Sebuah taksi berhenti di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi. Pintu penumpang terbuka kasar. Bella keluar dengan napas memburu, kedua tangannya menjinjing sepatu hak tinggi Christian Louboutin yang salah satu tumitnya patah. Tidak ada sopir pribadi yang menjemput, tidak ada mobil mewah yang mengantar. Hanya kehinaan yang menempel di kulitnya seperti keringat lengket. Wanita itu mendorong gerbang elektronik yang kini menjadi seonggok besi tak berguna, karena aliran listrik telah diputus sepihak oleh PLN sore tadi. Dengan gerutuan kasar, tubuh yang dibalut gaun mahal namun, kini kusut itu menyelinap masuk melalui celah pintu kecil samping yang lupa dikunci. Di dalam rumah, udara terasa pengap. Sistem pendingin udara sentral telah mati berjam-jam lalu, menyisakan hawa panas Jakarta yang terperangkap di antara dinding marmer. Damien, teriakan Bella memecah kesunyian, menggema di lorong gelap yang dipenuhi lukisan abstrak berharga miliaran rupiah haset yang sebentar lagi akan ditempel stiker Sita. Tidak ada jawaban, hanya suara pecahan kaca yang terinjak sepatu saat Bella melangkah masuk ke ruang tengah. Di sana, di sofa bludru buatan Italia, sesosok tubuh duduk merosot dalam kegelapan. Hanya cahaya redup dari layar ponsel yang menyinari wajah kusut Damien. Kemeja pria itu terbuka separuh. Botol-botol alkohol kosong berserakan di karpet, seolah menjadi saksi bisu keputusasaan sang tuan rumah. Kau duduk di sini mabuk-mabukan sementara aku dipermalukan di seluruh mall. Bella melempar sepatunya ke arah Damien. Kartu kreditku ditolak, Damien. Ditolak di depan istri pejabat yang selama ini kujilat. Mereka menatapku seolah aku ini sampah. Damien tidak bergerak. Matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Diamlah, Bella. Teriakanmu tidak akan menyalakan listrik rumah ini. Lakukan sesuatu. Kau laki-laki, kan? Kau C.O. Wijaya Corp. Bella merangsek maju, mencengkeram kerah kemeja suaminya, mengguncang tubuh tak berdaya itu. Telepon pengacaramu, gugat perempuan gila itu. Bagaimana bisa dia membekukan semuanya dalam 1 hari? Tawa kering meluncur dari bibir Damien. Tawa yang terdengar seperti gesekan kertas amplas, menyakitkan, dan hampa. CO, desisnya.
Menepis tangan Bella kasar. Aku sudah dipecat sayang. Dewan Komisaris mengadakan rapat darurat sore tadi, tanpa mengundangku. Handoko, pengacara iblis suruhan Elara itu, datang membawa bukti penyelewengan dana yang kulakukan untuk membiayai gaya hidupmu. Kita bukan hanya bangkrut, kita akan digugat ganti rugi miliaran. Bella terhuyung mundur, kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Tidak, itu tidak mungkin. Kita punya tabungan kan perhiasanku, mobil-mobil di garasi, atas nama perusahaan. Semua atas nama perusahaan yang asetnya dijamin oleh warisan Elara. Damien menenggak sisa whisky dari botol langsung ke mulutnya. Kita menumpang hidup di istana musuh selama 2 tahun, dan sekarang pemiliknya sudah pulang untuk mengusir hama. Suasana hening yang mencekam kembali menguasai ruangan. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Ponsel di tangan Damien bergetar, diikuti oleh denting notifikasi dari ponsel Bella di dalam tas. Dan lagi, rentetan bunyi notifikasi itu semakin cepat, berubah menjadi kakofoni digital yang mengerikan. Dengan tangan gemetar, Bella merogoh tasnya. Layar ponselnya menyala, menampilkan ratusan tag di Instagram. Sebuah foto potongan rekam medis. Togger #The Fake Miscarriage. Mata wanita itu membelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dia tahu. Bisik Bella, suaranya nyaris tak terdengar. Damien, dia tahu soal darah sapi itu. Dia punya buktinya. Damien mengangkat wajahnya. Cahaya layar ponsel memperlihatkan ketakutan murni di mata pria yang biasanya angkuh itu. Apa katamu? Lihat ini. Bella menyodorkan ponselnya dengan histeris. Akun anonim ini. Ini pasti ulah Elara. Orang-orang mulai berkomentar. Teman-teman sosialitaku mulai bertanya apakah ini benar. Jika polisi melihat ini. Damien, itu pemalsuan dokumen. Itu kesaksian palsu. Kita bisa dipenjara. Kau yang bersandiwara. Damien tiba-tiba bangkit, menunjuk wajah istrinya dengan jari telunjuk yang gemetar. Ide gila itu datang darimu. Jatuhkan aku. Dorong aku. Kita buat dia terlihat jahat. Katamu waktu itu. Kau yang menyeret kita ke lubang ini. Oh, jangan munafik, balas Bella. Bangkit berdiri dengan nyalang. Siapa yang membayar dokter? Siapa yang menyuap hakim? Kau menikmatinya, Damien. Kau ingin menyingkirkan Elara, supaya bisa menguasai hartanya tanpa harus berbagi gono gini. Jangan limpahkan semua padaku. Pertengkaran itu meledak di tengah kegelapan rumah mewah, yang mulai terasa seperti penjara baru bagi mereka. Saling tuding, saling caci, membongkar aib satu sama lain yang selama ini tertutup rapi oleh kemewahan. Cinta yang mereka agong-agangkan ternyata hanyalah kesepakatan bisnis yang rapuh. Hancur berkeping-haping saat uang tak lagi menjadi perekatnya. Di tengah teriakan dan tangisan itu, sebuah amplop hitam meluncur masuk melalui celah di bawah pintu depan. Didorong oleh seseorang yang tak terlihat. Amplop itu tergeletak di sana, tenang dan mematikan, menunggu untuk ditemukan. Undangan menuju babak penyiksaan selanjutnya. Restoran Lesil terletak di lantai teratas gedung pencakar langit tertinggi di Jakarta, menawarkan pemandangan hamparan lampu kota yang berkelap-kelip, bagaikan lautan berlian. Biasanya, tempat ini riuh oleh denting gelas kristal dan percakapan para konglomerat. Namun malam ini, keheningan di tempat itu terasa sakral, sekaligus meneror. Seluruh restoran telah disewa, kosong, kecuali satu meja panjang di tengah ruangan yang diterangi oleh sendelir raksasa. Pintu lift berdenting lembut. Damien dan Bella melangkah keluar dengan ragu. Penampilan mereka malam ini adalah sisi-sisi terakhir dari martabat yang coba dipertahankan. Damien mengenakan satu-satunya jas yang belum disita binatu. Sementara Bella memulas wajahnya tebal-tebal untuk menutupi mata bengkak akibat menangis semalaman. Mereka datang bukan karena ingin, melainkan karena takut. Undangan hitam yang mereka temukan pagi tadi berisi satu kalimat ancaman halus, datang, atau bukti video CCTV rumah sakit akan tayang di berita pagi besok. Seorang pelayan berseragam rapi menyambut mereka tanpa senyum, mengarahkan pasangan itu menuju meja tunggal di tengah ruangan. Di Yujong Meiya, Elara sudah duduk menunggu. Pemandangan itu membuat langkah Damien terhenti sejenak. Mantan narapidana itu tampak memukau. Jauh berbeda dari sosok wanita sederhana yang dulu dinikahinya, apalagi dari tahanan berbaju biru kemarin. Elara mengenakan gaun malam velvet berwarna merah darah yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Di lehernya melingkar kalung berlian yang dulu merupakan warisan neneknya, perhiasan yang sempat dicuri Damien untuk diberikan pada Bella, namun telah ditebus kembali oleh Handoko pagi ini.
Elara tidak berdiri menyambut. Ia hanya menatap kedatangan dua tamu tak diundang itu dengan sorot mata sedingin es kutub. Jemarinya perlahan memutar tangkai gelas wine. Duduk. Perintahnya singkat. Nada suaranya datar, namun memiliki daya tekan yang membuat lutut Bella gemetar. Damien menarik kursi. Duduk berhadapan dengan wanita yang pernah ia hancurkan hidupnya. Elara, kita perlu bicara. Semua kegilaan ini, pembekuan aset, rumor di media sosial. Kita bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan, bukan? Kekeluargaan? Elara terkekeh pelan. Sebuah suara yang terdengar merdu namun menusuk. Keluarga mana yang kau maksud, Damien? Keluarga yang kau buang ke penjara demi pelacur ini? Jaga mulutmu, desis Bella. Meski suaranya tak bertenaga, tatapan Elara beralih pada Bella. Tajam, membedah. Kau memakai anting mutiara itu, Bella. Itu milik ibuku. Lepaskan. Apa? Bella terngangak. Lepaskan. Sekarang, atau aku panggil security untuk melucutinya darimu dengan tuduhan pencurian. Ucap Elara santai, sembari memotong steak di piringnya dengan pisau perak yang berkilau. Dengan tangan gemetar dan wajah memerah menahan malu, Bella melepas anting mutiara itu dan meletakkannya kasar di atas meja. Bunyi kelontang mutiara beradu dengan kaca meja terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Bagus. Elara tersenyum tipis, tidak menyentuh perhiasan itu, seolah benda itu sudah terkontaminasi najis. Makanlah, chef menyiapkannya khusus untuk perjamuan terakhir kalian. Di hadapan Damien dan Bella tersaji hidangan mewah, namun nafsu makan mereka sudah lenyap sejak melangkah masuk ke dalam lift. Apa maumu, Elara? Tanya Damien, suaranya merendah, putus asa. Kau sudah mengambil perusahaan, kau sudah mengambil rumah, kau sudah mempermalukan kami. Apalagi? Kau ingin aku berlutut? Elara meletakkan pisau dan garpunya dengan rapi. Ia menyeka sudut bibirnya dengan serbet kain, lalu menatap lurus ke dalam mata Damien yang cekung. Aku tidak butuh lututmu, Damien. Itu tidak berharga. Ucap Elara pelan. Tangannya meraih sebuah map kulit berwarna biru tua, yang sejak tadi tergeletak di samping piringnya, lalu meluncurkannya melintasi meja, hingga berhenti tepat di depan Damien. Buka. Damien membuka map itu dengan ragu. Bella ikut menjulurkan leher, mengintip isinya. Wajah kedua pengkhianat itu seketika berubah pucat pasi. Seputih taplak meja. Di dalam map itu bukan hanya bukti medis palsu, itu adalah dosie lengkap kejahatan korporasi Damien, penggelapan pajak, pencucian uang melalui perusahaan cangkang, dan suap kepada pejabat publik untuk memuluskan proyek-proyek ilegal selama Elara di penjara. Selama 2 tahun, aku punya banyak waktu luang di sel. Ujar Elara. Suaranya mengalun seperti dongeng mimpi buruk. Aku belajar hukum. Aku belajar akuntansi forensik. Dan teman-teman, satu selku. Oh, mereka punya koneksi yang luar biasa untuk mendapatkan data-data ini. Damien menutup map itu dengan tangan gemetar hebat. Ini bukan hanya tentang perceraian atau perselingkuhan lagi. Ini adalah tiket satu arah menuju penjara seumur hidup. Kau akan melaporkan ini? Tanya Damien tercekat. Elara memiringkan kepalanya, menatap mereka seolah sedang menimbang nasib 2 ekor tikus yang terperangkap. Tergantung. Aku memberikan kalian waktu 24 jam untuk menikmati sisa kebebasan. Makanlah yang enak malam ini, tidurlah di hotel berbintang. Oh, maaf, kartu kalian mati ya? Tidurlah di mana saja kalian bisa. Wanita bergaun merah itu berdiri, menjulang tinggi di hadapan mantan suaminya, yang kini tampak begitu kerdil. Besok pagi, tepat pukul 8, berkas ini akan mendarat di meja Jaksa Agung, dan video CCTV rumah sakit itu akan tayang di semua stasiun televisi nasional. Elara mengambil tas tangannya. Kalian punya waktu 2 tahun untuk menikmati hidup di atas penderitaanku. Sekarang, giliranku menonton kalian hancur. Tanpa menoleh lagi, Elara melangkah pergi meninggalkan meja itu. Suara langkah hak tingginya menggema di lantai marmer, mengetuk hitungan mundur bagi kehidupan Damien dan Bella. Di meja itu, di bawah cahaya chandelier yang menyilaukan, pasangan itu duduk membeku. Makanan mewah di hadapan mereka terasa seperti bangkai, dan air di gelas kristal terasa sepayau air mata. Mereka sadar, neraka yang sesungguhnya baru saja membuka gerbangnya. Lampu sorot di ballroom hotel bintang 5 itu terasa memanggang kulit. Ratusan lensa kamera wartawan berkerumun, layaknya sekawanan serigala yang mengendus mangsa yang terluka. Di atas podium, Damien berdiri dengan setelan jas yang baru dibelinya dengan uang tunai terakhir. Wajahnya dipoles bedak tebal untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata. Sisa dari malam panjang tanpa tidur. Ini adalah pertaruhan terakhir. Jika hukum tidak berpihak padanya, maka opini publik harus dimenangkan. Rekan-rekan media,
Suara Damien bergema melalui pengeras suara, bergetar sedikit, namun berusaha terdengar wibawa. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri, melainkan untuk meluruskan fitnah keji yang beredar. Mantan istri saya, Elara. Sungguh disayangkan. Masa tahanan 2 tahun, ternyata belum cukup memulihkan kondisi mentalnya. Gumaman simpati yang direkayasa oleh beberapa orang bayaran, di antara kerumunan terdengar samar. Bella duduk di samping podium, menunduk sambil menyeka ujung mata dengan tisu, memerankan peran istri setia yang terzalimi dengan sempurna. Tuduhan pemalsuan medis itu adalah delusi. Lanjut sang pengusaha yang kini diambang kebangkrutan. Kami memiliki bukti legal. Elara hanya berusaha menghancurkan kebahagiaan kami karena rasa cemburu yang patologis. Saya mengimbau masyarakat untuk tidak terhasut oleh akun anonim yang tiba-tiba layar LED raksasa di belakang punggung Damien berkedip, gambar logo perusahaan yang terpampang gagah mendadak lenyap, digantikan oleh simat-simat statis berwarna abu-abu. Suara denging tajam memekakan telinga, membuat para wartawan menutup kuping dan Damien terhenti di tengah kalimat. "Apa ini? Matikan!" teriak Damien panik pada teknisi di sudut ruangan. Namun, layar itu tidak mati. Statis abu-abu perlahan menjernih, menampilkan rekaman video hitam putih bertanggal 2 tahun lalu. Resolusinya tajam. Sudut pandang CCTV dari plafon sebuah ruang rawat inap VVIP. Keheningan total menyergap ruangan itu. Ratusan pasang mata terpaku pada layar. Di sana, terlihat sosok Bella masih mengenakan gaun rumah sakit duduk di tepi ranjang. Tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan. Wanita di layar itu sedang menghitung segepok uang tunai di dalam amplop coklat besar. Lalu memberikannya kepada seorang pria berjas putih. Sang dokter, pastikan di laporan tertulis trauma benda tumpul pada abdomen. "Dok!" Suara Bella terdengar jernih dari pengeras suara ballroom, diikuti tawa renyah yang mengerikan. "Dan pastikan perempuan sialan itu membusuk di penjara." "Darah sapinya bekerja sempurna, kan?" "Sempurna, Nyonya," jawab sang dokter. "Tidak ada yang akan curiga." Di atas panggung nyata, wajah Bella memucat seputih mayat. Tisu di tangannya terjatuh. Ia menatap layar raksasa itu dengan horor, seolah melihat hantu dirinya sendiri sedang menggali kuburan. Damien membeku lidahnya keluh. Ia ingin berteriak, ingin berlari, namun kakinya seolah dipaku ke lantai panggung. Dunia di sekelilingnya berputar lambat. Serbuan itu datang seketika, bukan simpati, melainkan kemarahan. Para wartawan merangsek maju, menerobos barikade keamanan yang lemah. Pertanyaan-pertanyaan tajam dilontarkan seperti peluru. "Pak Damien, Anda menyuap dokter?" "Ibu Bella, jadi tidak ada keguguran. Anda memalsukan kematian janin. Ini kriminal murni. Apa tanggapan Anda?" Kilatan lampu flash kini terasa menyilaukan dan mematikan. Damien mundur teratur, menabrak tiang mikrofon hingga terjatuh dengan suara berdebum keras. Di sudut ruangan, pintu masuk utama terbuka lebar. Bukan wartawan yang datang, melainkan sepasukan berseragam coklat dengan rompi bertuliskan polisi. Di tengah kekacauan itu, sesosok wanita berdiri tenang di balkon lantai 2 ballroom, menatap ke bawah sambil memegang segelas jus jeruk. Elara tidak tersenyum. Wajahnya datar, dingin, menyaksikan runtuhnya kerajaan kebohongan yang dibangun di atas penderitaannya. Tombol enter di laptopnya baru saja ditekan semenit lalu. Serangan balik telah selesai. Kantor polisi Jakarta Pusat malam itu riuh rendah. Namun di dalam ruang interogasi nomor 3, udara terasa kedap dan dingin. Dinding beton bercat kusam dan cermin satu arah menjadi saksi bisu kejatuhan seorang pria yang pernah mengira dirinya raja dunia. Damien duduk terpuruk di kursi besi. Kemeja mahalnya kusut, dasinya hilang entah kemana, dan borgol perak melingkar erat di pergelangan tangannya, menggigit kulit hingga memerah. Statusnya telah berubah resmi. Tersangka utama tindak pidana obstruction of justice, pemalsuan dokumen negara, dan perampasan kemerdekaan orang lain. Ancaman hukumannya bukan main-main, 15 tahun penjara. Pintu besi berat terbuka. Damien mengangkat wajahnya cepat, berharap itu pengacaranya. Namun, harapan itu hancur seketika saat melihat siapa yang melangkah masuk. Elara. Wanita itu masuk dengan langkah tegap, didampingi Handoko dan kepala satuan reserse. Elara tidak duduk. Ia berdiri di seberang meja, menatap pria yang terbelenggu itu dengan sorot mata yang sulit diartikan bukan kebencian, melainkan kekosongan. "Elara." Suara Damien pecah, serak karena berjam-jam diperiksa tanpa henti. "Tolong aku, tarik laporan ini, aku suamimu. Kita pernah saling mencintai kan? Ingat bulan madu kita di Bali,
Ingat janji kita? Air mata buaya mulai menetes membasahi pipi pria itu. Strategi terakhir seorang manipulator, memohon belas kasihan dengan menjual kenangan masa lalu. Aku khilaf Elara, Bella yang memaksaku. Dia wanita ular itu yang meracuni pikiranku. Aku masih mencintaimu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku akan ceraikan dia, aku akan berikan semua sahamku padamu. Asal bebaskan aku dari sini. Handoko mendengus jijik di sudut ruangan. Namun Elara mengangkat tangan, memberi isyarat agar pengacaranya diam. Wanita itu condong ke depan, menumpukan kedua tangannya di atas meja besi yang dingin, mendekatkan wajahnya pada Damien, hingga hembusan napas mereka beradu. Kau bicara tentang cinta? Bisik Elara pelan. Cinta macam apa yang membiarkan istrinya tidur di lantai beton selama 730 malam? Cinta macam apa yang menyuap hakim agar istrinya dicap sebagai pembunuh bayi? Damien terdiam. Mulutnya terkatup rapat. Kau memohon padaku dengan kenangan masa lalu? Lanjut Elara. Suaranya semakin dingin, menusuk tulang sumsum. Tapi kau lupa satu hal. Tuan tahanan ke-405. Pria yang kunikahi di Bali. Pria yang berjanji melindungiku. Dia sudah mati. Dia mati tepat di hari kau membiarkan polisi menyeret istrimu keluar dari rumah sakit dengan tuduhan palsu. Elara menegakkan tubuhnya kembali. Merapikan blazernya seolah baru saja terkena debu kotor. Sosok di hadapanku ini hanyalah orang asing. Seorang penjahat kerdil yang serakah. Dan aku tidak punya urusan dengan orang asing, selain memastikannya membusuk di tempat yang pantas. Elara, jangan lakukan ini. Aku akan hancur. Damien berteriak. Mencoba berdiri, namun tertahan oleh borgol yang merantai tangannya ke meja. Bunyi logam beradu memecah kesunyian. Elara berbalik menuju pintu. Tidak menoleh sedikit pun, meski teriakan Damien semakin histeris, menggema di ruang sempit itu. Selamat menikmati rumah barumu, sayang. Ucap Elara, pada udara kosong, sebelum pintu besi itu tertutup, dengan dentuman keras. Memisahkan dunia bebas dengan neraka yang kini menjadi milik Damien sepenuhnya. Di lorong lower Elara, melihat Bella sedang digiring oleh dua polwan, menuju sel tahanan wanita, di blok yang berbeda. Mantan model itu meronta-ronta, makeup di wajahnya luntur oleh air mata, dan keringat, meneriakan sumpah serapah yang menyalahkan Damien. Mata mereka bertemu sesaat. Bella terdiam, ketakutan melihat ketenangan di wajah Elara. Elara hanya mengangguk kecil. Sebuah salam perpisahan bisu. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan pedang, melainkan dengan cermin yang memaksa mereka melihat wajah asli masing-masing. Sang suami telah terbuang, dan sang selingkuhan kini akan mencicipi menu yang sama. Pengkhianatan. Ruang interogasi nomor 4, jauh lebih sempit dibandingkan ruang tempat Damien diperiksa. Tidak ada jendela, hanya sebuah ventilasi kecil yang berputar berisik di sudut atas, seolah mengejek sirkulasi udara yang mampet di ruangan itu. Di bawah sorotan lampu neon yang berkedip-kedip, Bella duduk dengan tubuh gemetar hebat. Gaun desainer yang dikenakannya kini tampak konyol di lingkungan kumuh ini, robek di bagian lengan karena memberontak saat ditangkap. Di hadapannya, seorang penyidik wanita Inspektur Sari duduk dengan santai, sambil menyeruput kopi hitam. Tatapannya bukan tatapan mengintimidasi, melainkan tatapan bosan. Inspektur itu sudah melihat ratusan wanita, seperti Bella angku di luar, namun keropos di dalam, saat berhadapan dengan hukum. Saya ingin pengacara, saya berhak menelepon, pekik Bella. Suaranya serak dan pecah. Kalian tidak tahu siapa saya calon istri Damien Wijaya. Saya, tahanan nomor 890, potong Inspektur Sari datar. Meletakkan cangkir kopinya dengan bunyi tak yang tegas. Damien Wijaya yang Anda sabut-sebut itu, baru saja menandatangani berita acara pemeriksaan bab awal di ruang sebelah. Mau tahu apa yang dikatakannya? Bella terdiam, matanya yang bengkak membelalak liar. Apa maksudmu? Sari membuka sebuah map kuning. Membacanya sekilas dengan nada mencemooh. Tuan Damien mengatakan bahwa ide memalsukan kehamilan itu murni inisiatif Anda. Katanya, Anda yang terobsesi ingin menyingkirkan istri sahnya karena takut kehilangan status sosial. Dia mengaku hanya korban manipulasi wanita gila harta. Bohong! Jared Bella histeris, melompat dari kursinya hingga membentur meja besi. Bajingan itu berbohong. Dia yang menyuruhku. Dia yang merancang semuanya. Wanita yang kini kehilangan segalanya itu meremas rambutnya sendiri frustrasi. Bayangan wajah Damien yang selalu berjanji manis, kini berubah menjadi monster. Cinta yang diagung-agungkannya ternyata setipis kertas tisu. Mudah robek saat badai datang. Buktikan, tantang Inspektur Sari.
Tenang, jika Anda tidak bisa membuktikan keterlibatan dia, maka Andalah yang akan memikul beban hukuman maksimal. Penipuan, sumpah palsu, dan pencemaran nama baik. 20 tahun penjara mungkin cukup untuk merenung. Kata-kata 20 tahun menghantam Bella bagaikan palu godam. Dia membayangkan kulitnya keriput di balik jeruji, kecantikannya memudar tanpa perawatan, dan dunia melupakannya. Tidak, dia tidak mau membusuk sendirian. Sementara Damien mungkin bisa lolos dengan uang simpanan rahasianya. Naluri bertahan hidupnya menyala, membukar sisi-sisi kesetiaan yang masih ada. Saya punya rekaman suara, desis Bella. Napasnya memburu. Alis Inspektur Sari terangkat tertarik. Rekaman? Di ponsel kedua saya, yang disita petugas depan. Bella menelan ludah, air mata kemarahan mengalir deras membasahi pipi, yang bedaknya sudah luntur. Saya selalu merekam pembicaraan penting untuk jaminan Damien yang memerintahkan Dr. Gunawan. Damien yang mentransfer uang suap itu. Dia bahkan tertawa saat merencanakan bagaimana membuat Elara terlihat gila di pengadilan. Pengakuan itu meluncur deras seperti banjir bandang. Bella menceritakan segalanya. Tanggal pertemuan, lokasi penyerahan uang, hingga rencana busuk Damien untuk menguasai aset warisan Elara setelah perceraian sah. Setiap detail diungkapkan dengan penuh dendam. Wanita itu tidak peduli lagi jika dirinya harus dihukum. Asalkan pria yang mengkhianatinya itu ikut terseret ke neraka yang lebih dalam. Dia bilang Elara hanya sapi perah. Isak Bella di akhir pengakuannya, tubuhnya merosot lemas di kursi. Dia bilang, dia mencintaiku. Ternyata dia hanya mencintai dirinya sendiri. Inspektur Sari tersenyum tipis. Menutup map kuning itu, kerja bagus. Kesaksian ini akan menjadi paku terakhir di peti mati Tuan Wijaya. Malam itu, di sel tahanan sementara yang dingin dan berbau pesing, Bella meringkuk di sudut lantai beton. Tidak ada kasur empuk, tidak ada selimut sutra, hanya penyesalan yang datang terlambat. Di dinding sel yang kusam, dia seolah melihat wajah Elara yang tersenyum tenang. Karma tidak datang dalam bentuk kecelakaan atau penyakit, melainkan melalui tangan orang yang paling dipercayainya. Dan rasa sakit dikhianati itu jauh lebih menyiksa daripada hukuman fisik manapun. Seminggu kemudian, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta bermandikan cahaya matahari pagi yang keemasan. Hiruk-pikuk pelancong yang menyeret koper terdengar seperti simfoni kehidupan yang dinamis. Kontras dengan keheningan mematikan di penjara maupun ruang sidang. Di lounge first class, Elara duduk menghadap jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan landasan pacu. Sebuah espresso hangat mengepul di meja sampingnya. Bersebelahan dengan paspor dan tiket sekali jalan menuju Zurich, Swiss. Tidak ada lagi baju tahanan abu-abu. Wanita itu kini mengenakan trenchcoat berwarna krem yang elegan, membalut tubuhnya dengan aura kemerdekaan yang mutlak. Wajahnya terlihat segar. Beban 2 tahun yang menggelayuti pundaknya telah luruh sepenuhnya. Semua sudah beres, Nyonya. Suara Handoko terdengar dari arah belakang. Sang pengacara setia itu menyerahkan sebuah tablet tipis. Elara melirik layar tablet tersebut. Berita utama di portal nasional menampilkan foto Damien dan Bella mengenakan rompi oranye tahanan dengan tangan saling terborgol. Judul beritanya mencolok. Skandal abad ini. Pasangan sosialita dituntut pasal berlapis. Terancam hukuman seumur hidup atas kejahatan korporasi dan rekayasa kasus. Sudut bibir Elara terangkat sedikit. Bukan senyum kemenangan yang meledak-ledak, melainkan senyum kepuasan yang tenang. Seperti seorang arsitek yang melihat bangunan rancangannya berdiri sempurna sebelum merobohkannya kembali. Bagaimana dengan aset perusahaan? Tanya Elara, tanpa mengalihkan pandangan dari pesawat yang sedang lepas landas di kejauhan. Sudah dilikuidasi sesuai instruksi, jawab Handoko hormat. Dana hasil penjualan Wijaya Corp telah dibagi 2. 50% masuk ke rekening pribadi Nyonya di Bank Swiss. Dan 50% sisanya telah disalurkan untuk mendirikan Yayasan Elara untuk Keadilan Wanita. Yayasan ini akan memberikan bantuan hukum gratis bagi wanita-wanita yang dipenjara secara tidak adil, seperti yang Nyonya alami. Bagus. Elara mengangguk pelan. Uang itu kotor jika dinikmati sendiri. Mengubahnya menjadi pedang untuk melindungi wanita lain adalah cara terbaik membersihkan jejak Damien dari hidupnya. Apakah Nyonya ingin menitipkan pesan terakhir untuk Tuan Damien sebelum berangkat? Saya bisa menyampaikannya saat kunjungan besok Tower Handoko. Elara terdiam sejenak. Ia mengingat wajah memelas Damien di ruang interogasi, teriakan putus asanya, dan janji-janji palsunya. Dulu, pria itu adalah segalanya, matahari di dunianya. Namun sekarang, Damien hanyalah debu di masa lalu. Memberinya pesan hanya akan memberi pria itu harapan
atau validasi bahwa dia masih penting. Tidak perlu, jawab Elara tegas, menutup tablet itu dan mengembalikannya pada Handoko. Pembalasan dendam terbaik bukanlah kemarahan yang terus-menerus, Handoko. Pembalasan terbaik adalah melupakan bahwa mereka pernah ada. Ketidakpedulianku akan menyiksa Damian lebih dari kata-kata kasar manapun. Panggilan boarding untuk penerbangan tujuan Zurich bergema lembut melalui pengeras suara. Elara berdiri, mengambil tas tangannya. Ia menatap Handoko, satu-satunya orang yang mempercayainya saat dunia berpaling. Terima kasih, Pak Handoko. Jaga yayasan itu baik-baik. Akan saya laksanakan dengan nyawa saya, Nyonya. Selamat jalan. Wanita yang terlahir kembali itu melangkah menuju Garbarata. Setiap ketukan langkah kakinya di lantai bandara terasa ringan, seolah gravitasi bumi tak lagi mampu menahannya. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada yang tertinggal di Jakarta, selain kenangan buruk yang kini telah terkubur bersama runtuhnya menara kesombongan Damian. Saat Elara memasuki kabin pesawat dan duduk di kursi nyamannya, ia menatap keluar jendela oval. Pesawat mulai bergerak perlahan, menambah kecepatan, dan akhirnya membelah langit, meninggalkan tanah Indonesia di bawah sana. Di antara awan putih yang berarak, Elara memejamkan mata. Ia menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara kabin yang sejuk mengisi paru-parunya. 2 tahun dikurung, 1 minggu menghancurkan musuh. Seumur hidup untuk berbahagia. Saat pesawat menembus batas awan menuju langit biru yang tak berujung, Elara membuka matanya. Senyum tulus merekah di bibirnya, kali ini benar-benar mencapai matanya yang berbinar. Dia bebas, benar-benar bebas.